Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Pengajian kita hari ini khusus ingin membicarakan apa yang seharusnya kita lakukan kalau memperingati orang yang sudah meninggal dunia atau baru saja kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Ada tradisi yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahlul baitnya dan juga para sahabat Nabi setelah atau pada waktu memperingati kematian seseorang, seperti haul. Ada 5 tradisi untuk mengenang siapa saja, terutama sekali para ulama atau juga misalnya wafatnya para imam atau hari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 5 hal, dan yang kelima hal ini sekarang oleh sebagian di antara saudara kita semuanya dianggap sebagai bid'ah. Satu, menangisi orang yang meninggal dunia. Bahkan ada yang mengatakan menangisi orang yang meninggal dunia itu mendatangkan siksa bagi orang yang meninggal dunia. Berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan juga dalam Bukhari, innal mayyit mu'azzabun bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Para ulama biasanya sering mengomentari itu dengan beberapa pengertian. Satu, bahwa orang yang menangisi mayit itu mendatangkan siksaan bagi mayit. Yang kedua, dibuka ahli, dengan tangisan keluarganya. Artinya selain keluarga boleh menangisi yang sudah meninggal dunia dan tidak mendatangkan siksa. Jadi kalau kita menangisi Imam Hussein, itu berdasarkan dalil itu gak apa-apa, karena kita bukan keluarganya. Al-buka ala mutlaqil mauta, menangisi siapa saja yang meninggal dunia, tidak peduli apakah dia orang-orang penting, ulama besar ataupun sahabat-sahabat kita. Yang kedua, di sini sekarang mungkin hampir tidak ada, kecuali kalau yang meninggal dunia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para imam, para ulama besar, dan juga dilakukan hanya dalam tradisi mazhab ahlul bait saja, yaitu warisa'uhum bil qarid, yaitu menyampaikan puisi-puisi atau karya-karya sastra untuk mengenang manusia besar yang sudah meninggal dunia itu. Kita dalam keluarga apakah boleh juga kita membuat puisi untuk orang tua yang meninggal dunia? Salah seorang dari keluarga Emil Salim membuat sebuah puisi untuk suaminya yang sangat dicintainya. Puisi itu pernah diberikan kepada saya untuk saya komentari pada saat haul suaminya itu. Itu sebetulnya banyak orang mengatakan ini bid'ah, apa-apaan, kata ini pengaruh Barat. Padahal enggak sih, di Barat juga enggak semua orang mengenang orang meninggal dunia seperti itu. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya dari hadis-hadis tentang menyampaikan puisi-puisi. Sekarang itu disebut elegi. Elegi adalah puisi buat orang yang sudah meninggal dunia. Kan ada yang disebut ode. Kalau ode itu puisi yang memuja kepahlawanan seseorang. Nah, ini ada elegi. Itu untuk orang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, membacakan manaqib dia. Manaqib artinya mengenang akhlak-akhlak orang yang meninggal dunia itu yang terpuji. Itu disebut manaqib. Kalau akhlak yang buruknya disebut masalib. Tidak dianjurkan untuk memperingati yang meninggal dunia dengan menyebutkan keburukannya, kecuali kalau yang meninggal dunia itu orang zalim. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yuhibbul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima. Allah tidak suka kamu mengatakan kata-kata yang buruk kecuali terhadap orang yang zalim. Itu boleh. Kalau saya nanti meninggal dunia, saudara boleh satu menangisi saya,
walaupun dengan dalil sunni sekalipun, yaitu karena saya bukan keluarga, jadi cuma Miftah dan keluarga yang lain yang tidak boleh menangisi, walaupun dengan dalil-dalil itu sekalipun. Yang kedua, membuat puisi-puisi elegi, membacakan puisi elegi. Yang ketiga, manaqib, menceritakan kebaikan-kebaikan saya, akhlak saya yang utama. Dulu masyarakat jahiliyah sekalipun, kalau orang tuanya meninggal dunia, mereka berkumpul di kuburan itu dan menghitung-hitung prestasi orang tuanya itu. Kadang-kadang dari prestasi orang tuanya itu mereka jadikan itu nama kabilahnya. Ada satu kabilah, kata menurut Al-Munjid, ada satu kabilah yang disebut kabilah Anfun Naqah, kabilah hidung unta. Karena konon salah satu prestasi nenek moyangnya dulu ialah menarik kepala unta dengan menarik hidungnya. Gak tahu kenapa itu menjadi nama kebanggaan bagi keluarga itu. Kalau boleh juga menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita sebut manaqib. Dan boleh juga meriwayatkan mathalib. Mathalib itu hal-hal yang buruk kalau saya ini orang zolim. Saudara boleh menceritakan mathalib. Ada sebagian kaum muslimin itu yang menganggap saya ini orang zolim. Saya masih hidup pun sudah dijelek-jelekan, apalagi setelah meninggal dunia. Mereka ceritakan mathalib, ada khusus yang membuka blog di internet khusus menceritakan mathalib saya. Walaupun kalau rada sombong, rasanya sulit mencari mathalib saya, kecuali dengan menciptakannya dengan imajinasi kita. Yang keempat, wal julusu huznan alaihim, duduk untuk berduka cita atas meninggalnya seseorang. Khusus duduk berkumpul-kumpul baca doa. Tahlilan kita menyebutnya di sini, tapi sebetulnya itu al-julus jami'an, kita duduk bersama-sama, kemudian kita membacakan doa-doa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu. Itu semua nanti akan saya jelaskan dalil-dalilnya. Yang kelima, wal infaq anhum fi wujuhil bar, bersedekah buat orang yang sudah meninggal dunia itu. Misalnya kita bersedekah menyediakan makanan, menyediakan penganan sebagai sedekah yang sudah meninggal dunia. Itu apa dalilnya bahwa kita harus memberikan infak kepada orang yang sudah meninggal dunia? Jadi ada 5 hal. Satu tadi, menangisi yang sudah meninggal dunia. Kedua, membuatkan puisi untuk orang yang meninggal dunia itu. Yang ketiga, mengenang kebaikan-kebaikannya, manaqibnya. Dan juga kata, secara khusus kalau dalam mazhab Ahlul Bait, karena umumnya para pembawa mazhab Ahlul Bait itu seluruh hidupnya dirundung musibah, maka juga kita kenang bukan hanya manaqibnya, tapi juga masoibnya. Masoib artinya kumpulan musibahnya. Itu biasa kita lakukan pada waktu Asyura. Dan yang keempat, wal julus, duduk bersama, ngumpul-ngumpul, ikut berduka cita atas kematian atau atas wafatnya. Dan terakhir, mengeluarkan infak. Ini juga berlaku untuk Asyura. Dalam Asyura itu kita menangisinya, kita membacakan puisi-puisi untuk mengenangnya. Kita juga menyebutkan akhlak-akhlak Imam Hussein yang utama, mengenang tarikh perjuangannya, kemudian mengadakan majelis, berkumpul-kumpul. Kita sebut majelisnya majelis aza atau majelis takziah. Kemudian yang terakhir, kita mengeluarkan infak dalam peringatan itu. Kita mulai dengan al-buka. Pertama, hadis tentang menangisi yang mayit itu jumlahnya mutawatir. Jadi hadisnya mencapai derajat yang mutawatir. Saya bacakan aja sebagian. Pada perang Uhud, ketika paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, asadullah wa asadu rasulih, yaitu Sayyidina Hamzah meninggal dunia, menurut Ibnu Abdul Bar
ketika menjelaskan riwayat Hamzah dalam kitab Isti'abnya, ia berkata, lamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hamzata qatilan baka falamma ra'a ma muthila bihi syahiqa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi melihat Hamzah dalam keadaan terbunuh, beliau menangis. Dan ketika beliau melihat bagaimana jenazah Hamzah itu dimutilasi, beliau menangis dengan sampai berguncang tubuhnya. Menangis dengan suara yang sekeras-kerasnya. Itu dalilnya bahwa Rasulullah menangisi Hamzah. Hadis-hadis berikutnya, wa ja'alat Fatimatu tabki lamma baka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha juga menangis bersama tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika pulang dari perang Uhud itu, orang-orang Ansor menangisi keluarganya yang gugur di pertempuran itu. Tapi Hamzah, karena ia hampir sebatang kara, saudaranya saja Sofia, tidak ada yang menangisi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasihan Hamzah, tidak ada orang yang menangisinya. Lalu Rasulullah beristirahat, begitu ia bangun, orang-orang Ansor menangisi Hamzah. Dan setelah itu, tidak seorang pun kata syahid di jalan Allah, kecuali mereka tangisi Hamzah lebih dahulu. Bagaimana membedakan tangis untuk Hamzah dan tangis yang lain? Yaitu antara lain mereka mengungkapkan elegi tadi, puisi-puisi tentang orang yang sudah meninggal dunia itu. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam perang Mu'tah, itu ada 3 orang yang meninggal dunia pada perang Mu'tah. Satu, Zaid bin Harithah, ayah dari Usama bin Zaid, yang nanti menjadi orang penting dibicarakan dalam sejarah karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengirim Usama untuk menuntut balas atas kematian ayahnya di Mu'tah itu. Saya tidak tahu gimana akhirnya ekspedisi itu kan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi keburu meninggal dunia dan beberapa sahabat utamanya kabur meninggalkan pasukan itu dengan alasan bukan disersi sebetulnya, mungkin alasannya karena nggak mau disebut disersi sih Pak, itu menghina. Mereka itu khawatir akan kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada orang-orang, limithli Ja'far falyabkil bawaki. Untuk orang seperti Ja'far mestinya semua orang menangisinya. Limithli Ja'far, untuk orang yang syahid di jalan Allah, dah kita pantas menangisinya. Dan yang ditangisi Rasulullah waktu itu bukan saja Ja'far tapi juga Zaid. Dalam Al-Isti'ab disebutkan Nabi menangisi Ja'far dan Zaid dan berkata, akhwaya wa mu'nisaya wa muhaddithaya, 2 saudaraku, 2 temanku, 2 orang yang aku rindukan. Ya, Nabi menangisi itu. Nah, itu untuk orang yang syahid. Udah jelas hadisnya bukan sahih, mutawatir. Ada terlalu banyak hadis itu. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangisi orang biasa yang tidak mati syahid? Ya, jawabannya. Ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, sallallahu alaihi, beliau juga menangisinya. Bahkan perempuan-perempuan pun dianjurkan menangisinya. Itu hadis tentang Rasulullah menangisi Hamzah. Boleh saudara lihat pada Musnad Ahmad juz 2 halaman 40, Syifaul Gharam juz 2 347, Adakhairul Uqba halaman 180, As-Sirah Al-Halabiyyah juz kedua halaman 247, Zakhairul Uqba halaman 218, Tarikh Al-Yaqubi juz kedua halaman 66, Tadhkiratul Khawas halaman 172, Al-Mu'jam Al-Kabir juz kedua halaman 105.
Ketika Rasulullah pernah menangisi orang biasa saja, waktu itu beliau menangisi putra dari seorang putrinya. Dalam Bukhari disebutkan pada juz awal dalam Sahih Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, ketika Rasulullah ditegur oleh Abdurrahman bin Auf karena menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ibna Auf, innahu rahmah." Wahai ibnu Auf, tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Kemudian beliau menyambung pembicaraannya dengan berkata, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Itu ada hubungan dengan Ibrahim. Sesungguhnya air mata itu menangis dan hati itu berduka cita, dan kami tidak berbicara kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami, dan sungguh kami berduka cita dengan perpisahan engkau, hai Ibrahim. Tadi saya sebut tentang beliau juga menangisi salah seorang yauma matat ihda banatih, ketika salah seorang putrinya juga meninggal dunia, beliau juga menangis. Dan itu diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Yauma mata subiyun li ihda banatih, ketika salah seorang bayi dari salah seorang putrinya, beliau menangis sampai dalam bahasa Arab itu disebut fadot ainah. Fado itu faid dalam bahasa Arab modern artinya banjir. Sampai Rasulullah itu banjir air mata. Fadot ainah. Artinya bukan hanya sekedar air matanya keluar, beliau sampai menangisnya banjir air matanya. Itu yang pertama, bahwa menangisi yang meninggal dunia itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau begitu, dari mana datangnya keterangan bahwa menangisi orang yang meninggal dunia itu dilarang? Peristiwa ini sebetulnya menunjukkan pertarungan antara sunnah nabawiyah dengan sunnah sahabat. Ternyata yang menang di kalangan kaum muslimin sekarang itu sunnah sahabat. Sunnah Nabi menganjurkan kita menangis. Tapi ada sahabat yang melarang kita menangisi orang yang meninggal dunia. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis itu adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah putra Umar. Hadis itu dari Abdullah ibnu Umar yang tadi itu mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Kedengaran hadis itu oleh Aisyah. Dan kata Aisyah, rahimallah Aba Abdirrahman, mudah-mudahan Allah menyayangi Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah ibnu Umar. Dia itu bukan salah dengar, katanya, cuma salah paham gitu kalau diterjemahkan bebas. Jadi satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan Yahudi. Ada seorang perempuan Yahudi sedang menangis di kuburan itu. Dan Rasulullah berkata, perempuan Yahudi itu menangis, padahal itu yang dikuburnya sedang disiksa Tuhan. Lalu ketangkap mungkin kalimat itu, nyambungnya jadi mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Itu koreksi dari Aisyah terhadap Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah ibnu Umar. Tapi mungkin Abdullah ibnu Umar mendengar dari ayahnya, karena sepanjang hidupnya Umar menghukum orang-orang yang menangisi mayit. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah mau mencambuki perempuan-perempuan yang menangisi mayit. Dan kata Rasulullah, dahunna, biarkan mereka ya Umar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Umar berdiri kata di pinggir jalan dan berkata, siapa yang berkata bahwa Nabi sudah meninggal dunia, aku akan potong lehernya, aku akan tebas lehernya. Apalagi menangisinya ini, menyebut Rasulullah meninggal dunia saja, tebas lehernya. Pada zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal dunia, keluarganya menangis. Lalu Umar menyuruh seseorang untuk minta izin kepada Aisyah buat masuk ke rumahnya.
Tapi orang itu kembali lagi melapor kepada Umar, Aisyah tidak mengizinkan saya masuk. Kamu masuk walaupun tidak diizinkan. Lalu masuk, dikeluarkan Ummu Farwah, salah seorang di antara keluarga Abu Bakar, dan kemudian mencambuknya. Perempuan itu dicambuk sehingga yang menangis itu semua diam. Nah, sejak itulah berkembang tradisi sampai sekarang melarang menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Kita yang lebih modern lagi melengkapi argumentasi itu dengan mengatakan bahwa menangisi yang meninggal dunia itu tradisi orang-orang Cina. Orang Cina emang kalau ada yang meninggal dunia, keluarganya itu harus menangisinya, malah mereka menyewa orang yang pura-pura menangis, tabaki itu dalam istilah Islam, orang-orang yang pura-pura menangis. Dulu waktu saya masih kecil, saya tinggal di Kebon Gedang. Pernah saya tidak sekolah 1 hari di SMP itu karena saya menonton orang-orang Cina yang menangisi. Ada musik-musik juga, itu udah ada peralatan itu, dan saya terpesona. Tapi ketika saya ditawari untuk ikut menangis kalau pakai baju, saya tidak ikut. Saya sih belum tahu dalil ini. Ada seorang penulis Arab, penulis ini terkenal, Abbas Mahmud Al-Aqad. Abbas Mahmud Al-Aqad. Dulu ketika dia di SD, dia ini hanya sempat menyelesaikan studinya itu sampai ke tingkat SD aja, sekolah dasar. Tapi sejak kecil kalau dia kasih uang jajan oleh ibunya, dia beli buku. Sejak kecil beli buku. Dan dia tidak memperoleh pendidikan resmi kecuali baca buku aja. Dan dia baca segala macam buku. Sampai ketika ia meninggal dunia, lebih dari 100 buku ia tulis. Dalam filsafat, di dalam tarikh, dan terutama sekali dalam sejarah Islam. Dia membuat sebuah ensiklopedia tentang ensiklopedia, dia sebut ensiklopedianya itu Al-Mawsu'ah Al-Aqad Al-Mawsu'ah Al-Aqad Al-Islamiyah. Jilid 1 tentang tauhid, tentang para nabi, dan jilid kedua dia sebut Abqariyat, kejeniusan. Dia mulai dengan jeniusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua dia menulis Abqariyatu Umar, Abqariyahnya Umar. Ketiga juga Abqariyatu Abi Bakar. Dan ketiga dia nulis Abqariyah Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam kejeniusan Umar dia sebut tidak ada yang lebih mengagumi Rasulullah begitu tinggi seperti Umar bin Khattab. La ahadan min ashabin Nabi. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang mengagumi Nabi dengan kekaguman seperti kekaguman Umar ibn Khattab. Tetapi kekaguman Umar terhadap Nabi itu tidak mengurangi sikap kritisnya terhadap Nabi. Seringkali ia berani mengemukakan pendapatnya walaupun bertentangan dengan sabda Nabi. Saya teringat seorang ustadz di Jawa Barat yang mengatakan bahwa intelektual pertama di dalam Islam itu adalah Umar ibn Khattab karena keberaniannya mengkritik Nabi. Rupanya saya temukan itu dari kitab Abqariyatu Umar, kejeniusannya Umar ibn Khattab. Nah, di antaranya sampai dia sebut wa katsiran ma jarahu, dan banyak sekali yang dikemukakan oleh Umar ibn Khattab itu disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastahabba, kata Nabi, menyukai apa yang diucapkannya, dan hatta ma'aradahu fihi, hatta kepada apa yang ditentang oleh Umar itu. Dan seringkali Nabi juga mengikuti pendapat Umar dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Nabi juga disebut punya pendapat. Di antaranya, ya sebutkanlah itu, misalnya pada waktu meninggal dunia, kan Nabi meminta supaya menuliskan wasiatnya ditentang oleh Umar, sampai akhirnya Nabi juga tidak jadi, karena Nabi tidak jadi berwasiat itu karena mengikuti pendapat Umar. Kalau saya bisa bicara sama beliau, saya akan berkata, berarti Nabi menganggap ucapan Umar bahwa Rasulullah itu meracau itu adalah benar. Karena itu, oh saya ini meracau, yang gak jadi ajalah.
Jadi Nabi mengikuti kata pendapat Umar ibnul Khattab. Oleh sebab itu ada sekarang ini kitab Mausu'ah Umar ibnul Khattab, ensiklopedia tentang fikihnya Umar ibnul Khattab, dan sudah ada yang membuat itu 100 sunnah Umar yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang kita bicarakan di sini ialah menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Saya pernah mengumpulkan, plus lagi dari itu tuh bisa sampai 160-an. Yang sudah mengumpulkan 100 itu ialah Al-Amini dalam Al-Ghadir, juz ke-6. Yang pertama kali bikin itu dalam Al-Ghadir, penulis Al-Ghadir itu Al-Amini. Dia menulis 100 nawadir min ilmi Umar. Mengapa kata Al-Aqad Umar itu memperoleh posisi seperti itu? Karena hubungan antara Umar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hubungan istimewa. Bukan saja hubungan sahabat dengan Nabi, bukan saja hubungan antara murid dengan guru, bukan saja hubungan antara pengikut dengan yang diikutinya, tapi hubungan antara dua pelaku ijtihad, hubungan antara dua mujtahid. Jadi seperti Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, dua-duanya ijtihad. Kalau ijtihad Nabi salah, beliau tetap dapat pahala. Saya punya kitab khusus namanya Ijtihadur Rasul, satu lagi Ijtihadun Nabi. Cuma yang sekarang saya cari tapi tidak dapat di internet. Kalau saudara-saudara bisa mendapatkan, tolong beritahukan saya. Satu lagi ditulis oleh Doktora Nadia Umari. Dia menulis juga tentang Ijtihadur Rasul. Dan dalam buku Ijtihad itu disebutkan seringkali Umarlah yang mendapat pahala 2 dan Rasulullah yang mendapat pahala 1, karena ijtihad Rasulullah keliru, ijtihad Umar itu benar. Kembali lagi, kita dianjurkan berdasarkan sunnah Nabi untuk menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi saudara meninggalkan tempat ini, jangan lagi larang orang yang menangisi keluarganya. Jangan bilang, kasihan Bu, jangan menangis, karena itu akan memberatkan orang yang sudah mati. Kasihan itu. Karena orang yang sedang sedih itu pasti menangis. Istri saya tahu betul bahwa ternyata tangisan itu berguna untuk kesehatan mata kita. Sebelum acara Asyura, saya sudah mengumpulkan penelitian ilmiah tentang manfaat air mata ketika kita menangis. Selain menurunkan stres, menghasilkan sebuah hormon yang namanya oksitosin, yang bisa membuat hati kita lebih tentram. Juga air mata itu juga manfaatnya bagi mata. Itu menyehatkan mata, banyak menangis itu. Dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita, kalau ada orang meninggal dunia kita menangis itu fitrah. Bayangkan kasihan orang yang mau nangis ditahan-tahan dan ditakut-takuti. Kasihan orang sudah meninggal dunia. Dia menahan tangisannya, bisa buta dia karena menahan keluarnya air mata dari saluran air matanya. Kedua juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.